Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Ica Ardini dengan NIM S1S1221130. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengenalan pola. Nah, untuk materinya kita akan masuk di using clustering for semi-supervised learning. Di sini yaitu di paragraf pertama yaitu menggunakan pengelompokan untuk pembelajaran semi-supervised learning. Itu kasus penggunaan lain untuk pengelompokan adalah dalam pembelajaran semi-supervised learning. Saat ini kita memiliki banyak instan yang tidak berlabel dan sangat sedikit instan yang berlabel. Nah, sekarang kita akan melatih model regresi logistik pada sampel 50 instan berlabel dari kumpulan data di kita. Nah, untuk codingannya, karena saya sudah buat waktu minggu lalu, jadi di sini saya akan jelaskan saja. Yang pertama di n label 50. Nah, di sini baris yang ini tuh menyimpan angka 50 ke dalam variabel n labelet. Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa hanya 50 data pertama dari dataset pelatihan dari X-Train dan Y-Train yang akan digunakan untuk melatih model. Nah, biasanya ini dilakukan dalam supervised learning, di mana hanya sebagian kecil data yang diberi label. Selanjutnya yaitu di log regression, logistic regression di sini, yaitu ini membuat objek model dari kelas logistik regression yang merupakan model klasifikasi dari Skitler. Selanjutnya di yang ketiga yaitu log reg fit X-Train and labelet Y-Train and labelet itu untuk yang ini itu berisi baris ini yaitu melatih model, sedangkan untuk melatih model menggunakan 50 data pertama. Nah, ini itu untuk melatih model untuk menggunakan 50 data pertama. Nah, di sini Y-Train-nya tadi itu untuk mengambil 50 data pertama dari fitur input, sedangkan yang Y-Train-nya yaitu mengambil 50 label pertama dari target atau output. Nah, untuk fit di sini adalah metode yang digunakan untuk melatih model atau fit model dari data. Selanjutnya masuk di log reg score. Nah, di sini itu adalah cara untuk mengukur akurasi model yang sudah dilatih terhadap uji testing yang di atas. Untuk uji testingnya yang ini. Terus ini tadi kalau untuk lognya itu yaitu objek model logistic regression yang sebelumnya sudah dilatih dengan fit. Untuk score yaitu fungsi bawaan dari Skitler yang menghitung akurasi dari default klasifikasi. Untuk X-test-nya itu data fitur yang digunakan untuk pengujian, sedangkan Y-test-nya itu label dari data uji tersebut.
Nah, setelah itu kita masuk di sini dikatakan bahwa akurasinya 83%. Tidak mengherankan bahwa ini jauh lebih rendah daripada sebelumnya ketika kita melatih model pada set pelatihan penuh. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kita bisa melakukannya dengan lebih baik. Pertama, kita akan kelompokkan set pelatihan menjadi 50 klaster. Nah, kemudian untuk setiap klasternya kita akan gambar yang paling dekat dengan sentroid. Nah, setelah itu kita akan menyebut gambar-gambar ini sebagai gambar representatif. Untuk ininya di sini ada Cummins. Nah, di sini kan ada K50, yaitu untuk menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Nah, di sini kita ingin membagi datanya menjadi 50 kelompok menggunakan Cummins. Nah, nilai K juga bisa dianggap sebagai jumlah dari representasi yang kita inginkan dari data. Selanjutnya yaitu ada Cummins yang ini, yaitu untuk membuat objek dari Skidler dengan jumlah klaster sebanyak K. Nanti n klasternya itu akan menunjukkan model akan mencari 50 pusat dari klaster atau sentroidnya. Terus untuk X digit di ini yang untuk baris ketiganya, yaitu melatih fit model Cummins pada data X-train dan sekaligus menghitung jarak setiap data ke setiap pusat klasternya. Untuk hasilnya yaitu nanti dari X digit nanti adalah matriks yang ini, yaitu matriks jarak di mana setiap baris merepresentasikan sebuah data dan setiap kolom adalah jaraknya ke salah satu dari 50 sentroid tadi. Selanjutnya untuk baris keempat yaitu representatif digit IDX sama dengan NP Armin. Di situ yang aksis nolnya itu mengambil indeks data yang paling dekat dari ke masing-masing sentroidnya. Setelah itu NP Arminnya itu adalah sampai dengan aksis itu berarti untuk setiap kolom, artinya untuk setiap klaster, dan diambil dengan jarak terkecil ke pusat klasternya. Jadi ini mencari satu data paling representatif yang paling mirip untuk masing-masing klasternya. Masuk di representatif digit. Nah, di sini X-train-nya itu mengambil data dari X-train yang diindeksnya adalah representatif dari digit IDX. Nah, hasil dari X representatif digitnya berisi 50 data yang dianggap paling mewakili dari data klaster tersebut. Terus untuk hasilnya seperti ini. Dari masing-masing digitnya, setiap digit pasti akan berbeda-beda. Terus masuk di sini. Nah, seperti yang ini juga.
sekarang kita masuk di log. Nah, sekarang kita memiliki kumpulan data dengan hanya 50 contoh berlabel. Tetapi alih menjadi contoh acak, masing-masing contoh merupakan gambar representatif dari klasternya. Nah, sekarang kita lihat apakah kinerjanya lebih baik. Nah, di sini kita melakukan melatih nah, di sini ada log reg. Nah, di log reg yang ini yaitu yang tadi kita untuk membuat objek logistik regression dari Schiller. Nah, ini model klasifikasi yang sering digunakan karena cepat dan cukup akurat untuk masalah linear. Selanjutnya ada di baris kedua. Untuk baris kedua yaitu untuk Y representatif ya digitsnya, yaitu melatih model hanya dengan data representatif dari hasil Cummins, yaitu dari X representatif dan Y representatif digitnya. Untuk Y representatifnya itu data fitur atau hasil dari klasterisasi, sedangkan untuk Y representatifnya yaitu label dari data yang mewakili setiap klasternya. Terus untuk yang ketiganya yaitu log reg score itu mengukur akurasi model terhadap data uji dari X-test dan Y-test. Meskipun model hanya dilatih dengan sedikit data, hasil dari skor ini akan menunjukkan seberapa baik model bisa generalisasi ke data yang belum kita lihat. Oke, itu kita lanjut di yang ke slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya, nah di sini dikatakan akurasinya itu melonjak dari 83% menjadi 92%. Meskipun kami masih hanya melatih model pada 50 contoh karena seringkali mahal dan sulit untuk memberi label pada contoh, terutama jika harus dilakukan secara manual oleh para ahli. Sebaiknya diberi label pada contoh representatif daripada hanya contoh acak. Namun mungkin kita dapat melangkah lebih jauh bagaimana jika kita menyebarkan label ke semua contoh lain dalam klaster yang sama. Nah, ini disebut dengan penyebaran label. Selanjutnya kita masuk di codingannya. Di sini ada extreme provided. Nah, di sini itu membuat array kosong dan di npnt sepanjang jumlah data pelatih dari xtrain. Tipe datanya yaitu integer 32 karena akan diisi dengan label-label angka, misalnya 0 sampai dengan 9. Tujuannya nanti kita akan mengisi array ini dengan label berdasarkan klasternya. Untuk for i in range-nya itu perulangan untuk setiap klaster dari 0 sampai dengan K1. Nah, K di sini adalah jumlah dari klasternya, misalnya tadi itu 50. Yang ketiga itu untuk Y-term provided Cummins label. Di sini itu ini baris untuk ekspresi dari Y digit Y representative digit ini dia baris ini
Ini baris inti dari propagasi label berdasarkan hasil klasternya. Nah, penjelasannya di sini kami sama dengan I menghasilkan mask atau boolean array yang bernilai true untuk data yang termasuk dalam klaster 1, klaster I. Nah, nanti presentatif digit label dari data yang paling mewakili dari klaster 1. Berarti baris ini semua data klaster ke I diberi label yang sama dengan representatifnya. Mungkin itu, terus kita. Nah, ini untuk kita melihat regression yang tadi, mungkin bisa kita ulang di sini. Yang ini log log regression log score log titik score huruf X S I running. Nah, ini untuk hasil tadi. Nah, di sini mendapatkan akurasi sekitar hanya 0,057. Tapi di sini dapatnya 93%. 93. Oke, lanjut. Nah, kalau untuk di slide dikatakan bahwa dia memperoleh peningkatan akurasi yang wajar. Nah, tetapi tidak ada yang benar-benar mencengangkan. Nah, masalahnya adalah kami menyebarkan label setiap contoh dari representatif ke semua contoh dalam klaster yang sama, termasuk contoh yang terletak dekat dengan batas klaster yang lebih mudah diberi label yang salah. Mari kita lihat apa yang terjadi jika kita hanya menyebarkan dari label ke 20% contoh yang paling dekat dengan dari titik pusatnya. Nah, di sini saya akan coba mengcoding. Sini X
5%. Terus sini saya akan jelaskan dari codingan di sini. Nah, untuk percentage close di sini 20, maksud di sini yaitu menentukan ambang batas hanya 20% dari data terdekat ke pusat klaster yang akan diberi label. Ini berarti kita hanya akan mempercayai data yang sangat dekat dengan centroidnya. Untuk baris kedua, di sini kita mengambil jarak setiap data ke centroid dari cluster sendiri. Nah, untuk X digit disk-nya itu adalah matriks dari jarak fit transform sebelumnya. Nah, untuk K-means-nya di sini memberikan label cluster setiap data. Jadi dari X cluster cluster disk I, jarak data ke I ke pusat clusternya sendiri. Untuk baris ketiga, default in range yaitu loop untuk semua cluster dari 0 sampai dengan kelas 1. Untuk in cluster K-means label sama dengan I, di sini yaitu membuat mass boolean data mana yang termasuk dari cluster I-nya. Untuk selanjutnya di baris kelima yaitu cluster disk. Di sini yaitu mengambil jarak data-data dalam cluster ke centroidnya mereka. Terus selanjutnya untuk CUTOP di baris ke-6 yaitu menentukan jarak batas threshold hanya data yang jaraknya termasuk 20% terdekat ke centroid yang akan disimpan. Nah, data di luar dari 20% itu akan dibuang atau tidak dilabeli lagi. Nah, selanjutnya di baris ke-7 yaitu above cutoff X cluster disk cutoff distance, yaitu max untuk data yang jaraknya lebih jauh dari cutoff di luar 20% terdekat. Terus yang ke-8 yaitu X cluster disk, yaitu in cluster and above cutoff sama dengan minus 1, yaitu tandai data yang terlalu jauh dari pusat cluster dalam minus 1. Ini seperti menandai data yang tidak akan dilabeli. Untuk partially propagated yaitu boolean array ya, the true untuk data yang masih valid termasuk 20% tersebut terdekat dan false untuk sisanya. 10 untuk baris ke-10 yaitu extreme partially propagated sama dengan extreme partially propagated dengan extreme partially propagated dengan extreme propagated partially propagated. Nah, di sini kita hanya mengambil data dan label yang berada dalam batas jarak yang ditentukan atau data yang dianggap cukup dekat dengan pusat cluster dan aman untuk dilabeli. Nah, kita masuk untuk rank-nya tadi yang sama kayak di atas. Untuk melihat akurasinya, rank ini di sini sangat berbeda dengan di sebelah. Di sini hanya mendapatkan 0,33 saja, sedangkan di sini dapat 94%. Nah, ini untuk NP means
hanya di sini dikatakan bahwa dengan hanya 50 data berlabel, rata-rata hanya 5 contoh per kelas, dia memperoleh akurasi sebanyak 94%, yang cukup mendekati kinerja generasi logistik pada himpunan data digit berlabel lengkap, yang sebesar 96,9%. Nah, kinerja yang baik ini disebabkan oleh fakta bahwa label yang disebarkan sebenarnya cukup bagus, akurasinya sangat mendekati 99%, seperti yang ditunjukkan untuk kode berikutnya, untuk kode akurasi berikutnya. Ini lagi. Nah, di sini hanya mendapatkan yaitu 0,034. Sangat beda jauh dengan sini itu 94%. Kita lanjut di selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk di DBSCAN. Di sini algoritma ini mendefinisikan klaster sebagai wilayah kontinu dengan kepadatan tinggi. Berikut cara kerjanya. Nah, untuk yang pertama, untuk setiap instan, algoritma menghitung berapa banyak instan yang terletak dalam jarak kecil atau epsilon darinya. Nah, wilayah ini disebut dengan enabled instan. Nah, yang kedua, jika sebuah instan memiliki setidaknya min sampel instan di neighborhood-nya termasuk dirinya sendiri, maka instan tersebut dianggap sebagai instan inti. Dengan kata lain, instan inti adalah instan yang terletak di wilayah padat. Yang ketiga, semua instan di lingkungan instan inti termasuk dalam klaster yang sama. Lingkungan ini dapat mencakup instan inti lainnya. Oleh karena itu, urutan panjang instan inti yang terdekat membentuk satu klaster. Selanjutnya, setiap instan yang bukan instan inti dan tidak memiliki satupun lingkungannya dianggap sebagai anomali. Algoritma ini bekerja dengan baik jika semua klaster cukup padat dan jika klaster tersebut dipisahkan dengan baik oleh wilayah-wilayah dengan kepadatan rendah. Kelas DBSCAN ini di Skitler semudah yang Anda duga. Mari kita akan uji di perkenalan di bab 5. Nah, di sini untuk kodenya kita akan coba Skitler
ini sudah seperti ini, coba kita running. Nah, di sini muncul untuk algoritma dari DBS scan-nya. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang codingannya. Di sini untuk import DBS scan-nya itu mengimport algoritma DBS scan dari Skittler. Nah, DBS scan membentuk klaster berdasarkan kepadatan titik-titik dan dapat mengidentifikasi outlier atau noise secara otomatis. Yang kedua, untuk from Skittler dataset import maxMoons, yaitu mengimpor fungsi maxMoons yang digunakan untuk membuat dua klaster berbentuk bulan sabit cocok untuk menguji algoritma klaster dari non-linear. Yang ketiga, baris ketiga yaitu membuat dataset sebanyak 1000 sampel dengan sedikit noise. Nah, di sini yang X-nya itu adalah array berisi dari koordinat titik-titik atau fiturnya. Sedangkan Y itu label asli dari masing-masing titik, biasanya hanya untuk evaluasi dan visualisasi. Nah, untuk noise yang 0,05 itu yaitu menambahkan sedikit gangguan acak supaya dataset lebih realistis. Selanjutnya di baris keempat yaitu membentuk objek DBS scan dengan parameter. Di sini fps-nya yaitu 0,05 yaitu radius maksimum untuk menganggap titik lain sebagai tetangga. Untuk min sampel 5-nya itu jumlah minimal titik dalam radius epsilon agar suatu titik bisa dianggap sebagai inti cluster atau core point. Nah, DBS scan untuk fit-nya itu melatih model DBS scan pada dataset X. Setelah ini DBS scan label menyimpan labelnya secara labelnya cluster untuk setiap titik. Nah, nilai dari -1 artinya titik tersebut dianggap noise atau tidak masuk cluster manapun. Nah, ini untuk codingannya. Kita coba. Nah, di sini munculnya seperti ini. Nah, ini untuk arraynya tadi. Terus kita masuk di selanjutnya, yaitu seperti yang tadi, situ nilai dari -1 itu artinya titik tersebut dianggap noise, tidak masuk cluster manapun. Nah, disitu DBS scan juga tidak memerlukan jumlah cluster di awal seperti K- jumlah cluster terbentuk otomatis tergantung kepadatannya. Nah, kita masuk di Nah, di sini dikatakan bahwa beberapa contoh memiliki indeks cluster sama dengan -1, yang berarti bahwa contoh-contoh tersebut dianggap sebagai anomali oleh algoritma. Nah, indeks contoh inti tersedia dalam variabel contoh atau core sampai sampel indeks dan contoh inti itu sendiri tersedia dalam variabel contoh kompleks. Nah, sekarang kita bagian yang akan kita buat yaitu ada len. Di sini len dimaksud yaitu dari 1000 data atau 188 titik adalah core point-nya. Nah, core point adalah titik yang memiliki minimal min sampel tetangga dalam radius epsilon. Nah, ini adalah tulang punggung dari cluster DBS scan. Cluster terbentuk dari core point dan tetangganya.
Nah, kita akan coba scan dalam kurung bscan titik core di ini kita. Nah, sini ada 189 beda. Itu untuk selanjutnya, untuk codingan selanjutnya itu DB-Scan Core Sample Indices, yaitu menampilkan indeks posisi dari titik-titik core dalam dataset X-nya. Nah, misalnya nanti titik titik ke 0, ke 4, ke 5, dan lain-lain adalah core point-nya. Titik-titik ini cukup padat memenuhi syarat dari mean sample dalam radius epsilon. Dan kita akan coba itu DB-Scan titik core sample array. Nah, di sini muncul arraynya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat dari komponen DB-Scan-nya yang tadi. Itu berarti DB-Scan titik komponen. Nah, di sini komponennya ada 4, yaitu ada 0155 482 8 0,9289301 itu, dan seterusnya. Di sini pengelompokan ini direpresentasikan dalam plot sebelah kiri gambar 914 seperti yang Anda dapat lihat. Nah, diagram ini mengidentifikasi banyak anomali ditambah 7 klaster yang berbeda. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, gambar ini tuh dikatakan sangat berbeda. Semua di sini mengejauhkan jika kita memperluas lingkungan setiap contoh dengan meningkatkan epsilon menjadi 0,2, kita mendapatkan pengelompokan di sebelah kanan yang tampak sempurna. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan model yang untuk gambar tadi saya sudah mencoba codingan di ChatGPT. Dia akan muncul seperti ini untuk gambar yang ini. Neighbors-nya akan muncul seperti ini. Terus kita lanjut di sini. Nah, di DB-Scan ini kelas DB-Scan tidak memiliki metode predict meskipun memiliki metode fit predict. Nah, dengan kata lain, kelas tersebut tidak dapat memprediksi klaster mana yang menjadi tempat di instan baru. Keputusan implementasi ini dibuat karena algoritma klasifikasi yang berbeda, memiliki algoritma mana yang akan digunakan. Selain itu, implementasi tidak sulit. Misalnya, mari kita latih dengan kindness import. Sekarang kita akan latih menggunakan kindness classifier, itu
sini kita masukkan kom. Nih, pom KN seperti ini. Terus kita lewat getaran, nah akan muncul algoritma dari Knaresbord classifier. Terus masuk di selanjutnya, di situ kita akan masukkan masuk di sini kan. Nah, di sini. Nah, untuk kita akan melihat X minimum, NP array, min. Nah, tadi 0, 5, terus 1, koma. Akhir itu 2, koma. Nah, ini kan seperti ini. Terus kita masuk di KNN prediksi untuk X minimum. Nah, untuk arahnya di sini sudah muncul. Terus kita masuk di KNN KNN predict proba kurung X
sini dikatakan bahwa kami akan melatih klasifikasi mengheran dan metode. Dan sini perhatikan bahwa kami hanya melatih dari klasifikasi pada instan inti, tetapi kami juga dapat memilih untuk melatih pada semua instan atau semua kecuali anomali. Nah, pilihan ini tergantung pada tugas akhir. Batasan keputusan direpresentasikan dalam gambar 9.15. Tanda silang mewakili tanda silang ini. Tanda silang itu mewakili 4 instan dalam X-new. Perhatikan bahwa karena tidak ada anomali dalam set pelatihan, klasifikasian selalu memiliki klaster, bahkan ketika klaster tersebut jauh cukup mudah untuk memperkenalkan jarak maksimum. Dalam hal ini, 2 instan yang jauh dari 2 klaster diklasifikasikan dengan anomali. Nah, untuk melakukan ini digunakan metode Kennersburg. Dari Kennersburg Classifier diberikan satu set instan yang mengembalikannya. Nah, sejumlah perhatikan bahwa sekarang kami hanya melatih klasifikasi yang terus masuk untuk melihat dari distance dari set 2 matriks di kolom Y is dx. From X dengan 1 terus Y sama dengan dp scan titik label dbs scan titik code sampel index Y minus 1. Sini. Nah, dia akan menjadi di sini muncul arraynya yaitu array 0. Nah, di sini singkatnya DBS scan adalah algoritma yang sangat sederhana namun kuat yang mampu mengidentifikasi sejumlah klaster dalam bentuk apapun. Nah, algoritma ini tangguh terhadap outlier dan hanya memiliki 2 hiperparameter. Nah, epsilon dan min samples. Namun, jika kepadatan bervariasi secara signifikan di seluruh klaster, mustahil baginya untuk menangkap semua klaster dengan benar. Nah, kompleksitas komputasinya kira-kira 0 atau m log m, membuat cukup dekat dengan linear berkenan dengan jumlah instan, tetapi implementasi Skidler dapat memerlukan memori hingga 0 atau m2 jika epsilonnya besar. Seperti itu. Terus
Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan membuat segmentasi citra satelit. Dan di sini saya menggunakan foto image citra satelit dari Labengki 2018. Nah, pertama kita akan import dulu nampinya dan juga gambarnya. Jadi kita masukkan import nampi asset, terus import from, kita masukkan dulu semua library-nya. Import Skitler cluster, import image sama dengan ini. Nah, di sini kita akan melihat untuk gambarnya yang akan kita import. Di sini http join image learning ini cukup. Ini sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul untuk tingginya, yaitu 4902 untuk tinggi piksel, untuk lebarnya 8162 piksel, dan gambarnya ada RGB. Nah, selanjutnya masuk di kode selanjutnya, yaitu X titik terus comes dengan
Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang codingannya. Nah, kode ini yaitu segmentasi pada gambar untuk menggunakan algoritma Cummins clustering. Nah, pertama itu gambar image yang awalnya berdimensi tinggi yaitu lebar 3 diubah menjadi bentuk 2 dimensi yaitu jumlah pikselnya menjadi 3 menggunakan trace height 1,3 sehingga tiap baris merepresentasikan satu piksel dengan nilai RGB-nya. Nah, kemudian model Cummins dilatih dengan menggunakan fit untuk membagi piksel-piksel tersebut menjadi 8 klaster warna. Setelah model dilatih, setiap piksel diganti dengan pusat klaster yaitu warna representatif yang sesuai menggunakan Cummins cluster center. Nah, nanti Cummins label hasil dan Cummins label. Nah, hasil akhirnya adalah gambar yang sudah disederhanakan ke dalam 8 warna dominan dan gambar tersebut dibentuk ulang ke ukuran semula menggunakan reset image save. Nah, itu kita run dulu. Nah, yang ini sudah selesai. Terus kita masuk di codingan untuk melihat dari citranya, yaitu kita segment image terus scan color terus font sini random
save image gitu. Save image sama dengan titik klik image 0,5 tambahkan dari segmented image. Terus ini di sini 12 terus enter PLT dalam image image axis of terus for IDX contain increment dictor PLT Nah, ini sudah.
Nah, di sini akan saya jelaskan codingannya, yaitu mana dari codingan ini segmentasi gambar digunakan untuk segmentasi gambar berdasarkan jumlah warna yang berbeda-beda menggunakan algoritma Cummins dan menampilkan hasil dari segmentasi tersebut. Nah, pertama daftar kosong. Nah, dari segmentasi image itu dibuat untuk menyimpan hasil segmentasi and color-nya, menentukan jumlah klaster warna yang diinginkan yang ingin diuji yaitu 10, 8, 6, 4, dan 2. Nah, untuk setiap jumlah klaster, kami diterapkan pada data pixel X. Nah, pada pixel X, lalu setiap pixel diganti dengan pusat klaster yaitu warna dominan yang sesuai. Nah, hasilnya dibentuk ulang ke dimensi gambar asli dan dijepit dengan klip agar tetap dalam rentang RGB valid yaitu 0 sampai 255. Nah, selanjutnya gambar asli dan hasil segmentasi dengan jumlah warna yang berbeda ditampilkan secara berdampingan dalam satu plot menggunakan matplotlib. Nah, sehingga kita bisa membandingkan bagaimana kualitas segmentasi berubah saat jumlah warna dikurangi. Nah, mungkin saya akan coba running. Kita ulangi ulang. Mungkin saya akan jeda terlebih dahulu biar
Nah, untuk dari ini untuk hasil dari segmentasi citra satelitnya, yang tadi menggunakan Labengki, menggunakan Pantera Bengki. Di sini bisa dilihat yaitu ada original image. Yang ini untuk 10 colornya, di sini 8 colors, di sini 6, 4 dan 2 colors tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang unsupervised learning, DBS Camp dan segmentasi citra, segmentasi citra satelit. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.